Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penjelasan isi langit menurut Al-Quran. Maka sebelum itu tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudaraku yang beriman, Al-Quran memberikan penjelasan yang kaya dan mendalam tentang langit sebagai bagian dari ciptaan Allah. Langit disebutkan dalam banyak ayat sebagai tanda kebesarannya, tempat fenomena alam terjadi, serta sebagai bagian dari alam semesta yang penuh hikmah. Berikut adalah penjelasan tentang langit menurut Al-Quran. 1. Langit sebagai ciptaan yang sempurna. Allah menciptakan langit dengan kesempurnaan tanpa cacat, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Ayat ini menggambarkan bahwa langit diciptakan dengan keteraturan yang luar biasa, dan manusia diajak untuk merenungi keindahan dan keteraturannya. 2. Langit berlapis 7. Al-Quran menyebut bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Para mufasir menjelaskan bahwa 7 langit ini bisa diartikan secara literal maupun metaforis, mengacu pada tingkatan alam semesta yang belum sepenuhnya dipahami manusia. 3. Langit sebagai penjaga bumi. Langit memiliki fungsi melindungi bumi, misalnya sebagai pelindung dari benda-benda langit atau radiasi yang berbahaya. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat padanya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 32. Dalam konteks ilmiah, ini bisa dikaitkan dengan atmosfer bumi yang melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari dan benda-benda luar angkasa. 4. Langit dihiasi dengan bintang-bintang. Al-Quran menyebut bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya sebagai alat-alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk, ayat 5. Bintang-bintang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai petunjuk arah bagi manusia di malam hari. Quran Surat An-Nahl, ayat 16. 5. Langit tempat turunnya perintah dan rezeki. Langit menjadi tempat turunnya perintah Allah dan berbagai rezeki, termasuk hujan. Dan dari langit, Dia menurunkan air hujan untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl, ayat 10. Air hujan adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang turun dari langit untuk menjaga kehidupan di bumi. 6. Langit pada hari kiamat. Al-Quran juga menggambarkan kondisi langit pada hari kiamat yang akan berubah dan kehilangan keseimbangannya. Apabila langit terbelah. Quran Surat Al-Insyikah ayat 1. Pada hari ketika langit menjadi seperti logam yang meleleh. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 8. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat, langit yang sebelumnya kokoh dan indah akan hancur sebagai tanda kehancuran alam semesta. 7. Langit sebagai bukti kebesaran Allah. Allah seringkali menyeru manusia untuk memperhatikan langit sebagai bukti keberadaan dan kekuasaannya. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Quran Surat Qaf ayat 6. Langit yang luas, indah, dan kokoh menjadi tanda kebesaran Allah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. 8. Langit sebagai tempat para malaikat dan perintah Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa langit adalah tempat di mana para malaikat beraktivitas dan menjalankan perintah Allah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat
Al-Ma'arij, ayat 4. Langit digambarkan sebagai wilayah yang tidak bisa dijangkau manusia secara langsung, tempat Allah mengatur segala sesuatu. 9. Langit yang mengembang, ekspansi alam semesta. Al-Quran memberikan isyarat bahwa langit alam semesta terus berkembang. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat As-Sariyat, ayat 47. Ayat ini sering dikaitkan dengan temuan modern dalam kosmologi bahwa alam semesta terus mengembang, seperti yang dijelaskan dalam teori ekspansi alam semesta oleh Edwin Hubble pada abad ke-20. 10. Langit sebagai tempat diuji kekuatan iman. Langit disebutkan sebagai salah satu elemen yang menjadi ujian keimanan manusia, terutama bagi mereka yang meragukan kebesaran Allah. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ghafir, ayat 57. Manusia seringkali lebih sibuk dengan urusan duniawi daripada merenungkan penciptaan alam semesta yang begitu luas. 11. Langit sebagai simbol kekuasaan di hari kiamat. Pada hari kiamat, langit akan berubah menjadi tanda kehancuran total. Dan langit akan terbuka, sehingga terdapat beberapa pintu. Quran Surat An-Naba, ayat 19. Langit pada hari itu menjadi lemah dan terbelah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 16. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa struktur kokoh langit akan hancur sebagai salah satu tanda bahwa dunia telah berakhir. 12. Langit dan keseimbangan kosmik. Langit dijelaskan memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan kosmik. Dia telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 7. Ayat ini sering diartikan bahwa langit memiliki aturan yang sangat presisi, sehingga segala sesuatu di alam semesta berjalan dengan harmoni. 13. Langit sebagai tempat khusus bagi para nabi. Dalam kisah Nabi Muhammad, disebutkan perjalanan Isra, Miraj yang membawa beliau dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Hal ini diceritakan dalam, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm, ayat 13-15. Perjalanan ini menunjukkan bahwa langit memiliki dimensi spiritual yang hanya bisa dijangkau atas izin Allah. 14. Langit dan kehidupan setelah dunia. Langit juga sering dikaitkan dengan janji surga dan ancaman neraka. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya makhluk berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Langit yang baru akan menjadi bagian dari kehidupan akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Penutup, langit dalam Al-Quran bukan hanya bagian dari alam fisik, tetapi juga simbol kekuasaan, keadilan, dan kebijaksanaan Allah. Penjelasan Al-Quran tentang langit mencakup aspek spiritual, ilmiah, dan eskatologis hari akhir, yang semuanya menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Keindahan dan keteraturan langit menjadi cerminan keagungan Allah yang mendorong manusia untuk beriman dan bersyukur atas segala ciptaannya.